Halo Sobat Mayoga, kembali lagi di Mayoga Menyapa Madrasah Para Juara. Nah Sobat Mayoga, bulan ini tuh lagi rame-ramenya pemilihan loh. Ada pilkada, ada pemilu. Kira-kira di Mayoga ini ada nggak sih Kak pemilihan kayak gitu? Ada dong Kak, nih baru-baru ini ya di Mantiga nih ada namanya pemilihan Dewan Siswa. Dan sekarang kita kedatangan dua tamu spesial kita. Boleh nih kenalan dulu sih Kak. Oke, halo Sobat Mayoga. Perkenalkan, aku Restu Danda Saputra, bisa dipanggil Restu. Oke, halo Sobat Mayoga. Perkenalkan, aku Galip Putra Suwarno dari kelas 11A. Aku juga biasa dipanggil Galip. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Ini buat Kak Restu dan Kak Galip ya. Yang tentunya di sini menjadi apa Kak? Kalau aku dulu menjabat sebagai Ketua Dewan Siswa periode 2023-2024. Oh iya Ketua. Oke, kalau aku sendiri sekarang sudah menjabat menjadi Ketua Dewan Siswa untuk periode 2024 dan 2025. Wah, keren banget. Tuh, Sobat Mayoga kepo nggak sih? Kita bakal nanya-nanya apa aja nih ke Kak Restu dan Kak Galip. Nah, boleh nih kita tahu lebih dalam nih. Nah, buat Kak Restu sama Kak Galip nih, itu tertarik untuk masuk Dewan Siswa tuh udah dari awal prepare-nya atau emang baru-baru mendekati gitu Kak? Kalau aku sendiri tertarik buat ikut dari Dewan Siswa, buat join ke Dewan Siswa itu mulai dari kelas 10. Ketika itu, apalagi waktu awal masuk ke sini ya, waktu Matsama tepatnya, itu ada pendampingan dari kakak-kakak Dewa. Nah, mulai dari situ tuh aku mulai tertarik. Wah, ini kayaknya kakak keren banget. Keren gitu, bisa istilahnya mengabdikan dirinya ke madrasah gitu. Jadi mulai tertarik itu emang dari awal kelas 10. Iya, aku juga lihat juga keren-keren banget sih kakak-kakak Dewan nih Iya. tentunya nih. Aku lihat kakak-kakak di depan ini keren banget ya. Iya, apalagi ini ya, bintang tamu kita nggak kalah keren. Betul. Oke, ada nggak sih Kak Restu kendala selama menjabat jadi Dewan Siswa? Kalau kendala sendiri sebenarnya banyak ya kalau kendala. Tapi kalau dari prinsip diriku sendiri, kalau kita ada kendala, kita nemu kendala itu jangan dijadikan itu sebagai salah satu halangan. Jadi kita nikmati kendala itu, kita chill aja sama kendalanya, kita nikmati kendalanya karena aku yakin kendala itu merupakan bagian dari perjalanan kita yang itu malah nanti jadi cerita yang seru buat kita ceritain ke adik-adik kita, nanti buat teman-teman kita juga. Berarti Oke. selama banyaknya kendala itu Kak Restu survive ya. Jadi kayak jadiin itu pelajaran. Betul. Tuh Sobat Mayoga. Oke. Nah, ini buat dari kedua bintang tamu kita nih. Gimana caranya itu untuk manajemen waktu gitu dari banyaknya kesibukan sebagai seorang pelajar dan berorganisasi gitu. Mungkin dari aku dulu ya. Ya, Kalau boleh. dari aku terkait manajemen waktu itu aku bikin salah satunya caranya yaitu skala prioritas. Jadi kita lihat juga schedule kita, misal hari ini ada schedule apa aja nih. Kita bikin tuh skala prioritas. Mungkin dari skala prioritas mana acara yang penting dan harus didahulukan, mana acara yang penting dan tidak harus didahulukan. Nah, dari situ nanti kita bisa prioritaskan dan juga kita bisa datangi tuh mana yang lebih penting dulu. Baru ketika kita udah selesai di satu acara, kita lanjut ke acara selanjutnya. Kayak gitu sih kalau aku. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen waktu ini pasti pernah nggak sih yang namanya keteteran gitu saat bertugas gitu? Kalau dari aku keteteran itu jelas kita keteteran banget, apalagi waktu di saat kita yang seharusnya pelajaran tapi itu kita gunakan untuk ngurusi event yang emang kita tahu sendiri. Kegiatan di Mayoga ini memang banyak banget ya. Bahkan hampir setiap bulan itu mesti ada aja kegiatan yang kita laksanain. Jadi kalau ditanya keteteran, jelas kita keteteran. Tapi kembali lagi ke prinsip awal aku tadi, dari kalau ini merupakan bagian dari halangan. Nah, jadi kita nikmati aja, kita santai dengan hal-hal yang membuat kita keteteran. Kalau dari keteteran ini kita malah panik atau malah terburu-buru, itu nanti aku jamin hasilnya mesti nggak memuaskan. Jadi kalaupun kita keteteran, kita nikmati, kita santai, kita jalani itu pelan-pelan, itu nanti mesti selesainya maksimal. Ya, emang sih gitu Sobat Mayoga. Emang kita tuh harus menikmati segala sesuatu yang kita mulai ya. Oke. Kalau itu kan tadi dari sudut pandang Kak Restu ya. Coba kita tanya ke Kak Galipnya. Menurut Kak Galip gimana nih cara manajemen waktu? Oke,
Jadi untuk dari aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama ya seperti yang disebutin Kak Ars tadi, yaitu kalau berorganisasinya itu kita list dulu gimana atau list yang tuh yang apa ya? Jadwal terdekat sama undangannya. Nah, jadi kita list dulu mana aja sih acara-acara yang harus pertama kita datengin, undangan mana yang kita dapat duluan. Nanti kita buat yang namanya skala prioritas. Nah, tapi di sini kan kita juga jabatannya tidak hanya menjadi di organisasi saja, tapi juga sebagai siswa atau pelajar. Jadi kewajiban kita yaitu adalah belajar. Nah, kalau dari aku sendiri sih cara untuk mengatur pembelajaran antara berorganisasi dan belajar itu juga kita bagi. Contohnya kalau kita misalnya lagi di kelas, nah itu juga kita di sana tuh cuman fokus di kelas, jangan ngurusin satu atau dua hal lain di luar kelas. Nah, kalau misalnya kita berorganisasi, nah itu kita juga all in, jangan setengah-setengah. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita tuh harus menerapkan yang namanya jangan setengah-setengah atau nanggung kalau misal melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita melakukannya setengah-setengah, takutnya pasti ada yang namanya keteteran atau banyaklah yang nantinya bisa repot gitu. Setuju banget. Apalagi aku aja nih, aku pribadi yang bukan dewa aja tuh kadang susah manajemen waktu. Kayak suka keteteran, entah itu tugas atau banyak hal. Jangan kayak Kak Lutfi ya. Kak Lutfi ini kelihatannya kayaknya keteteran terus. Aduh, iya bener banget nih. Aku kadang susah nih buat ngatur waktuku nih. Nah, ini buat tadi kita udah tanya-tanya ya buat mereka berdua ya. Iya. Nah, di sini kita mau tanya khususin buat Kak Golip nih. Buat Kak Golip sendiri itu gimana sih rasanya atau perasaannya setelah dilantik menjadi Dewan Siswa? Apakah senang, lega atau bagaimana, Kak? Oke, gimana ya rasanya setelah dilantik menjadi Ketua Dewan Siswa? Ya jujur senang, pasti senang karena seperti yang dikatakan Arsu, aku dulu juga pengen jadi Dewan Siswa itu sejak awal masuk di Mantiga Sleman. Jadi dulu waktu Mas Sama, aku juga lihat ada 9 orang pakai baju coklat-coklat, korsa coklat-coklat, terus jas ijo-ijo. Aku, wih keren nih, apa ini? Aku cari tahu mendalam, aku tanya sana sini. Oh ternyata itu OSISnya Mantiga Sleman atau Dewan Siswa yang jumlahnya itu beda seperti sekolah lainnya yang biasanya OSIS lain itu bisa 30 orang, 20 orang. Kalau di Mantiga Sleman itu hanya 9 orang seperti itu. Terus aku juga dulu waktu kelas 10 pernah ikut leadership juga, leadership #4 ya Kak kalau dulu. Nah, di situ aku jadi tambah semangat untuk menjadi Dewan Siswa gitu. Oke, emang Main 3 ini terkenal dengan uniknya ya, yang dimana Dewan Siswanya tuh hanya 9. Itu merupakan salah satu perbedaan antara Man 3 yang membuatnya itu jadi unik di antara sekolah lainnya. Iya, benar banget. Nah, kita bakal tetap lanjut ngobrol-ngobrol sama Kak Restu dan Kak Galip. Jadi kalian stay tune terus di Mayoga Menyapa, Madrasah Para Juara. Satukan tekad kita bersama membangun negeri tercinta Indonesia yang sejahtera. Mari kita wujudkan dengan agama sebagai landasan, selalu mengharapkan ridho Tuhan, agar kelak menjadi kader pembangun bangsa, penerus amanat para pahlawan. Ultra Prima Mayoga menjawab semua tantangan, unggul terampil berpribadi mata,
Sobat Mayoga, balik lagi di Mayoga Menyapa Madrasah Para Juara. Aduh, tadi kita habis bincang panjang-panjang nih, dan pastinya kita haus banget karena tenggorokan ini udah ngerasa kering ya. Bener banget. Kak Galip sama Kak Resto haus gak? Oh, tentu harus banget ini. Kita minum dulu kali ya, Kak. Boleh yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, salfok banget ya. Logo sama airnya tuh seger banget. Ini juga gelasnya logonya bagus banget. Wah iya, ada logo Mayoganya, Kak. Oke, ini airnya tuh seger banget, pasti dari water corner ya Kak airnya ya. Betul. Bener banget. Jadi teman-teman ya, jadi di Man 3 Sleman ini nggak cuman memfasilitasi untuk terkait kebutuhan akademik dan non akademik ya. Jadi hampir semuanya difasilitasi di sini. Bahkan sekecil air minum pun sudah disediakan di sini teman-teman. Luar biasa sekali Luar biasa Man 3 banget. ini emang ya. Tepuk tangan dulu dong buat Man 3 Sleman ini. Mau iklan sih, Kak? Oh iya. Iya, kita harus balik lagi ke topik pembahasan. Lanjut. Tadi kan kita udah bahas ya, udah bincang-bincang tentang mengapa mereka itu memilih untuk menjadi dewan siswa. Betul, tadi gitu. Kak Galip juga lagi ngomongin leadership. Iya. Kira-kira leadership tuh gimana sih Kak tahapannya yang lebih rinci gitu? Oke, mungkin dari aku dulu yang Ya. menjelaskan ya, karena terkait pengalaman 1 tahun yang lalu. Betul. Jadi untuk leadership ini merupakan sebagai salah satu ajang kita buat menggali bakat dari adik-adik kita terkait tentunya iya. leader, tentang leadership. Jadi kita mencari pengganti kita mencari leader selanjutnya. Siapa sih yang kira-kira bisa menjadi pengganti terbaik dari yang paling baik dari kita. Dan tentunya tahapan dari kegiatan leadership ini nggak cuman cukup seminggu 2 minggu. Ini membutuhkan persiapan yang memang kalau bisa dibilang cukup lama. Dari kira-kira bulan Agustus sampai nanti di bulan Oktober. Nanti itu udah berapa bulan sendiri, kurang lebih 3 bulan ya. Jadi memang untuk agenda kegiatan dari leadership itu memang panjang sekali. Oh, iya, Karena panjang. memang kita menginginkan hasil yang terbaik gitu. Betul. Kalau Kak Galip sendiri apa nih pengalamannya di leadership? Oke, jadi aku sekarang ikut leadership itu udah 2 kali, waktu aku kelas 10 dan kelas 11. Nah, kalau di kelas 10 dulu itu belum bisa jadi dewa teman-teman, karena dewan siswa itu dikhususkan hanya untuk kelas 11. Nah, di kelas 11 ini aku sekarang udah daftar leadership yang kedua kalinya, dan alhamdulillahnya menjadi dewan siswa. Alhamdulillah. Nah, untuk pengalamanku sendiri di leadership itu punya beberapa tahap. Nah, untuk tahap yang pertama itu ada yang namanya tahap pendaftaran atau pengisian G-form. Nah, itu nanti kita bakal ngisi G-form dan selanjutnya bakal disaring lebih lanjut oleh dewan Dipilah, siswa. pilih. Nah, itu kita pilih siapa sih yang bisa lanjut di tahap 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap 2. Itu ada sekitar berapa siswa Kak dulu? Hampir 120. Wow, banyak banyak banget banget. Dan ya. sekarang kepilih 9 orang ya. 9, hanya diambil 9. Ya, luar biasa. Eksklusif. Iya. Nah, terus di tahap 2 ini kita nanti bakal mengalami yang namanya sharing session atau materi-materi yang disampaikan oleh PBA unit dan dari dewan siswa. Nah, begitu. Nah, dari tahap 2 ini nanti kita bakal disaring lagi lebih sedikit dan lanjut ke tahap 3 dengan jumlah siswa berapa Kak? Kurang lebih 60 siswa. Banyak juga. Banyak ya? Jadi mungkin tak lanjut ya. Di Oke. tahap 3 itu nanti akan ada pembuatan esai diri sama nanti akan ada seminar. Kalau kemarin, nah ini kita sempat mengundang bintang tamu yang lumayan mungkin teman-teman juga kenal, itu Kak Gilbran. Itu mantan ketua BEM UGM. Wah, Keren banget. Dan juga nggak cuman Kak Gilbran, kita juga undang eksklusif. Ini merupakan alumni dari Man 3 Sleman juga tentunya, alumni Dewan Siswa juga dulu. Ini namanya Kak Aji Syafa. Ini merupakan, kalau sekarang mungkin teman-teman yang belum tahu, Kak Aji Syafa ini merupakan motivator yang udah terkenal sampai kancah nasional. Luar gitu. biasa. Saya. Jadi untuk istilahnya untuk materi di leadership ini kita nggak main-main lah. Kita pengen hasilnya yang terbaik. Jadi kita kasih ke adik-adik itu yang pemateri-pemateri yang terbaik gitu. Luar biasa. Tuh. Biasa banget. Oke, tadi dari leadership itu kan tahapannya panjang banget ya, dan tentunya 9 orang yang terpilih itu luar biasa juga ya. Dari 120, bayangkan itu. Wah, itu
itu banyak banget, terus jadi 60, 16 terus 9. Luar biasa. Keren banget. Oke, ini aku punya pertanyaan nih buat Kak Galip nih. Oke, boleh. Apa nih? Kira-kira kalau buat impian Kak Galip untuk mewujudkan madrasah yang unggul dan terampil ya, sesuai dengan jargon kita apa sih Kak? Madrasah para juara. Nah itu bagaimana Kak? Oke, terkait dengan jargon yang kita miliki ya, yaitu madrasah para juara. Nah, itu pastinya kita semua pengen lah ya, kita memiliki juara-juara, memiliki pribadi-pribadi yang unggul dan terampil atau ultra prima. Nah, itu di Dewan Siswa pastinya aku punya nih banyak impian-impian dan harapan di Dewan Siswa nantinya, yaitu ingin mewujudkan siswa-siswi MAN 3 Sleman yang aktif serta berkolaboratif. Nah, caranya gimana tuh? Caranya yaitu kita menjalankan proker yang efektif, inovatif, dan komunikatif. Nah, jadi dengan proker yang saya sediakan itu harapannya bisa mewujudkan siswa-siswi MAN 3 Sleman yang aktif serta berkolaboratif begitu. Nah, dari proker ini kita juga tidak hanya mewujudkan siswa yang aktif tapi juga dapat mendongkrak prestasi baik secara akademik maupun non akademik dengan proker yang kita sediakan begitu. Luar biasa banget ya Kak Galip, ini kayaknya udah mateng banget gitu buat jadi ketua Dewan Siswa. Iya, aku kagum banget nih. Keren sih, keren. Terus gimana ya, di Mayoga ini kira-kira udah menyediakan belum Kak tempat buat berdemokrasi gitu, kayak tempat pemilihannya gitu-gitu? Oke, kalau dari aku rasa madrasah ini udah support banget ya, apalagi untuk terkait hubungannya dengan demokrasi yang ditanyain tadi ya. Sebagai contohnya kita lihat dari mungkin perjalanan dari leadership. Salah satu tahapan leadership itu kita juga menerapkan namanya proses demokrasi, di mana nanti kalau tadi udah dijelaskan tahap-tahapnya sampai 16 besar. Nah, nanti di 16 besar ini teman-teman yang masuk di 16 besar itu tadi akan berorasi di depan seluruh siswa-siswi. Jadi mereka memaparkan program visi misi yang mereka punya buat nanti direalisasikan di MAN 3 Sleman ini. Nah, setelah dari orasi itu tadi teman-teman dari MAN 3 Sleman seluruh sivitas akademik, ini nggak cuma siswa-siswi ya, nanti ada dari Bapak Ibu guru, pegawai, bahkan nanti juga dari Bapak-bapak Satpam itu juga ikut memilih 16 besar ini gitu. Jadi itu aku rasa madrasah itu juga udah cukup support untuk masalah demokrasi ini. Gitu. Wow, luar biasa. Luar biasa ya, Mayoga ini berarti udah pas banget nih. Udah prepare gitu. Iya, bagus. Oke. Ya. Sekarang kita udah cukup panjang juga ngobrol-ngobrolnya. Betul. Kita stay tune lagi ya teman-teman, sobat Mayoga di Mayoga menyapa. Madrasah para juara. Kami pelajar Mayoga, bukan pelajar biasa. Hidup dalam satu tekad, unggul terampil berpribadi mata. Kami pelajar Mayoga, siap giat tanpa diri untuk meraih prestasi tinggi serta menggapai ridho ilahi. Pelajar Mayoga oke, rajin kusyuk beribadah, kritis kreatif dan energik, aktivis pejuang yes, tinggi dan pantang menyerah serta berakhlak karima. Kami pelajar Mayoga, ultra pola pikirannya, prima dalam setiap langkahnya, pelajar ultra prima Mayoga.
Mayoga, nggak kerasa kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama Kak Galib dan Kak Restunya. Kita udah ngobrolin banyak, udah ada bahas pemilu, pemilihan di Mayoga ini gimana. Pasti banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Nah, boleh nih dari kedua bintang tamu kita menyampaikan pesan-pesan buat Sobat Mayoga yang sedang nonton saat ini. Betul. Oke, mungkin dari aku dulu aja ya. Boleh, Kak. Kalau dilihat dari apa yang aku sampaikan dan Kak Golib tadi sampaikan, mulai dari gimana sih awal ketertarikan kita, terus sampai kendala terberat kita. Jadi inti dari semuanya, kalau apapun kita udah tertarik pada satu hal, itu harus kita dalami. Dan kalaupun kita menemui halangan, itu harus kita nikmati, karena itu merupakan termasuk dari pembelajaran hidup kita. Dan juga melihat dari madrasah kita ini ya, Mandika Sulaiman, kita juga mengambil kesimpulan bahwasanya madrasah kita ini udah memberikan, udah mensupport baik itu apa yang kita butuhkan, baik itu dari bidang akademik maupun non akademik. Jadi buat teman-teman semuanya jangan ragu, jangan berkecil hati bahwasanya kalau madrasah ini loh madrasah kita, yang madrasah mensupport semua kebutuhan kita, semua keinginan kita, baik itu dari akademik maupun non akademik gitu. Oke, tadi kan udah Mas Restu nih. Boleh nih dari Kak Galib bisa menyampaikan pesan-pesan buat Sobat Mayoga. Oke, kalau aku kurang lebih sama ya seperti Kak Arto bilang, di Mandika Sulaiman ini kita tidak hanya disediakan wadah untuk menggali potensi akademik, tapi juga secara non akademik juga disupport. Nah, segalanya yang itu masih berkegiatan positif itu pasti akan selalu disupport oleh madrasah. Contohnya seperti berorganisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang positif begitu. Jadi harapannya buat teman-teman Mayoga semuanya, marilah kita saling bersolidaritas, menggenggam erat tangan kita semuanya dan mensupport Mandika Sulaiman supaya kedepannya lebih baik begitu. Oke, Sobat Mayoga tadi udah dengar kan ya, ada harapan juga dari Kak Galib ke depannya bagaimana. Jadi sampai sini aja sesi aku dan Kak Lutfi. Kita ada pantun nih buat sebagai penutup nih. Makan durian sama Bu Selasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Stay tune terus di Mayoga Menyapa, Madrasah Para Juara.